warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah majlis ta'lim mushola Zainab, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua, semoga kita seluruhnya selalu mendapatkan kucuran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kembali kita awali kajian kita pada malam hari ini. Kita awali pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah kembali, agar Allah bukakan selalu pintu hati kita, Allah muliakan kita, Allah anugerahkan kita kehidupan yang baik. Dengan keberkahan majlis ilmu ini, Allah anugerahkan kepada kita keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Allah anugerahkan kepada kita anak-anak dan keturunan kita keturunan yang baik. Allah berikan kita kehidupan yang baik. Apabila Allah izinkan kita kembali kepada Allah, Allah ambil kita dalam keadaan baik atau dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma fatihatuma ila ruh tabaina mahadina wa mahadina jadina wa jadina wa sayyidina wa matbariha biniyatul futuh wa imunatul wa salahatul jasadi wa ruh wa taubatan nasuh al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah izinkan kita dengan nikmat-nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Kita diizinkan pada malam hari ini hidup di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Tentunya dengan niat kita dengan niat yang baik. Semoga Allah catat kita sebaik amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat kepada Rasul kita mohon kepada Allah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kami mengajak dan mengingatkan kita meminta syafaat Nabi, syafaat dunia dan syafaat akhirat. Syafaat dunia kita minta kemudahan hidup. Ya, kalau kita membaca selawat syafi' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, ya Rasul syafaatkan kami dapat hidup mudah, hidup bahagia di dunia, dan syafaat akhirat mendapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita diizinkan duduk di majlis ilmu yang tidak ada lagi majlis yang mulia di atas muka bumi ini kecuali majlis ilmu. Orang yang duduk di majlis ilmu di dunia dijanjikan kafahullahu himmah. Siapa orang yang demen belajar agama, duduk pengen paham tentang agamanya Allah, syariatnya Nabi, kafahullahu himmah, Allah akan cukupi kebutuhannya di dunia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
akan direzekikan oleh Allah rezeki yang tidak pernah kita bayangkan. Semoga kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sudah paham banyak yang sudah kita dengarkan dari guru-guru, dari pengajian orang yang duduk di majelis ilmu. Kalau dihitung pahalanya diumpamakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau diumpamakan dengan orang yang sedekah sama dengan orang yang sedekah 1000 dinar. Kalau diumpamakan dengan orang yang nengokin orang sakit sama mereka yang menengok orang sakit 1000 dirham. Kalau yang diumpamakan dengan orang yang ngurus jenazah itu pahalanya falahu qiratan. Orang yang ngurus jenazah datang takziah, datang menghadirkan orang sedang dimandikan, mendoakan ketika dikafani, kemudian mengantarkan untuk disolatkan dan mengiringi untuk dikuburkan atau menyaksikan di alam kuburnya. Kata Rasul falahu qiratan. Apa itu qirotani? Qirotani pahalanya sebesar gunung Uhud. Orang yang duduk di majelis ilmu pahalanya seperti orang yang ngurus jenazah 1000 jenazah orang yang mati. Semoga kita tercatat orang yang baik, amalan ibadah kita tercatat amaliyah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali kita dapat dipertemukan di majelis ta'lim Musholah Az-Zainab. Udah kelamaan juga liburnya. Pengajian sampai 4 bulan libur. Ya, pengajian ini mungkin sudah sampai 10 tahun mungkin. Dari 2015 sekarang udah 2025. Semoga Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi umur kita, Allah berkahi rezeki kita. Allah selalu izinkan kita duduk di tempat yang baik, karena yang baik itu adalah izinnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang pengen hidupnya bagus atau diizinkan sama Allah hidupnya bagus, yufaqihu fid din, dikumpulkan sama orang-orang yang demen mengaji. Insya Allah kita dikumpulkan dalam lingkungan yang baik, kita dijadikan orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keuntungan begini bukan cuma kita yang untung. Kalau kita duduk seperti ini adalah ini amal soleh. Kullu amalin soleh, setiap perbuatan amal soleh. Kullu amalin soleh, setiap perbuatan amal soleh, perbuatan yang baik, yang aluhul walad, yang dikerjakan oleh seorang anak. Ini kita anak. Kita duduk di majelis taklim, kita nolongin orang, kita mungut sampah, kita mungut beli, itu amal soleh. Yang dikerjakan seorang anak, talhaqu tawabahu li abawaihi, bapaknya dan kedua orang tuanya mendapatkan pahala yang dikerjakan oleh anak. Jadi kita duduk aja di sini nggak pakai niat, nggak pakai kita niat. Bismillah, saya duduk di sini pahalanya buat orang tua saya, nggak pakai niat. Kita duduk aja, dengerin, duduk aja sambil rebahan, tidur-tiduran di ngantuk. Itu orang tua kita dapat pahalanya, nggak pakai kita niatin. Semoga orang tua kita mendapat pahala kebaikan yang kita kerjakan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ilmu jadi yang kita kenalkan. Yang pertama, kita ini makhluk hamba Allah. Yang Allah ciptakan, Allah punya tujuan. Apa tujuan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan manusia, bangsa manusia
jin dan seluruh bangsa-bangsanya jin, seluruh makhluk hidup, illa katanya Allah liya'budun, untuk ibadah pada Allah Subhanahu. Ini air Pak, ini makhluk putih nggak kelihatan. Kalau susu ada warnanya, ini kebetulan putih. Ini makhluk Allah, dia sedang bertasbih. Kalau kita juga bertasbih, mereka aja bertasbih. Dulu saya tahu, waktu saya diajak makan sama guru saya, dia nggak makan, dia nggak minum. Dia ambil korma, disuapin santrinya, suapin santrinya. Dia nggak makan, dia nggak minum. Kata adiknya, kenapa dia nggak makan? Karena matanya dibukakan ainul kasyafah. Kasyafah itu dibukain hijab. Sampai ketika air bertasbih, dia melihat bagaimana dia mau makan, yang makanan itu sedang bertasbih. Bagaimana dia mau minum, minuman itu sedang bertasbih. Artinya semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini Allah ciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu. Ini harus sepakat. Jadi kita punya kewajiban apa? Menyembah Allah. Kewajiban kita buat beribadah. Kewajiban kita beribadah. Sekarang Allah mengenalin dirinya Allah. Habis ada perintah, tujuan Allah mengenalin dirinya Allah. Zatnya Allah. Apa yang mengenalkan Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Yang pertama, Allah kenalin Allah. Jadi kalau Allah kenalin dirinya, kita harus kenalin dirinya Allah, zatnya Allah. Kenapa? Kita nggak bakal bisa sholat khusyuk kalau nggak kenal zatnya. Kita sujud, buat apa sujud kita kalau nggak kita bisa membayangkan zat itu? Makanya yang pertama dikenalkan nama Allah, Syahidallahu. Kalau Syahidallah artinya Allah menyatakan, bersaksikan dirinya, annahu, sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah illa hu, kecuali Allah. Ini kenalan Allah. Allah mengenalin diri. Kita ada tujuan Allah untuk beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Allah mengenalin diri. Syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Allah menyatakan tiada Tuhan selain Dia. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kita harus kenalin Allah. Kenapa? Allah yang dapat menggerakkan badan kita. Allah yang kasih anugerah mata kita. Allah yang kasih anugerah lisan kita. Allah yang bisa menggerakkan tangan kita. Kalau Allah izinkan ini tangan nggak bergerak, dia akan kaku. Makanya annahu la ilaha, tidak ada sang penguasa illa hu, kecuali Allah. Kecuali siapa? Kemudian setelah menyatakan dirinya, mengenalkan zat yang maha kuasa itu ada aku. Selanjutnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wa qada rabbuka, Allah memerintahkan, Tuhanmu memerintahkan. Wa qada rabbuka, rabbuka artinya Tuhanmu memerintahkan, alla ta'budu, jangan pernah kamu menyembah. Tadi ada kalimatnya, yang patut disembah cuma aku, kata Allah. Sekarang ayat lain, wa qada rabbuka alla ta'budu, jangan pernah kamu menyembah. Jangan pernah kamu menyembah. Allah memerintahkan, jangan pernah kamu menyembah
illa iyyahu kecuali pada Allah. Jadi urutannya kita hidup ada tujuannya ibadah. Kepada siapa? Allah mengenali dirinya. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Dikenali tidak ada lagi yang patut kamu sembah kecuali Allah. Kemudian setelah itu baru kalimat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah perintahkan kita menyembah siapa? Yang menciptakan kita. Habis itu didampingin setelah itu wabil walidaini. Kalimatnya didampingin. Habis disuruh nyembah, disuruh kita berbuat baik pada orang tua. Kenapa berbuat baik sama orang tua? Karena Allah menciptakan kita beserta orang tua kita. Kenapa ada kalimatnya disambung? Allah perintahkan untuk menyembah. Wabil walidaini dan siapa? Berbuat baiklah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sampai bisa di dunia ini bisa melihat matahari karena anugerah Allah dan juga orang tua. Artinya Allah menyiptain sendiri, Pak. Sama siapa? Sama orang tua. Makanya orang ini beda-beda. Kalau Allah ciptain sendiri semuanya sempurna bagus. Mana? Laut. Mana? Puncak. Gunung. Yang habis jalan-jalan ke Anyer, dia laut, ya kan? Bagus nggak laut? Bagus nggak laut? Bagus. Air membentang. Ciptaan siapa? Nggak pakai ada yang lain. Allah sendirian. Gunung. Pemandangannya indah. Pohonnya bagus. Ciptaan siapa? Nggak ada yang ikut serta. Tapi manusia ada yang ikut serta. Siapa? Manusia. Orang tua ini. Makanya bentuknya manusia beda-beda. Ada yang katakan dikit ke bahasa, jalan usaha banyakan. Karena beda-beda teman-temannya. Gak mungkin Allah ciptain manusia gak punya akhlak, gak ada. Manusia ngomongnya kasar, ciptaan Allah gak ada. Kenapa? Karena itu bukan cuma Allah, tapi buatan siapa? Kalau pengen orang tuanya punya anaknya bagus, dari mulai perencanaan mau bikin anaknya kudu bagus. Akhlaknya, sifatnya, nggak usah sama aja. Kalau di bulan suka dibacain surat Yusuf. Ya, di bulan dibacain apa ibu? Dibacain apa? Biar ngapa ibu-ibu gitu? Hah? Kalau lakinya jelek, anaknya bisa ganteng gak? Kan? Bisa ganteng gak? Biar ngapa dibacain surat Yusuf, tahu nggak? Orang ketika 7 bulan dibacain surat Yusuf bukan biar ganteng, bukan biar putih kayak Nabi Yusuf. Yang Nabi paling ganteng itu Nabi Muhammad, bukan Nabi Yusuf. Kenapa dibacain surat Yusuf? Habis ini kalau pengen tahu, pulang baca surat Yusuf, baca terjemahan. Kita kepengen anak kita itu baik kayak Nabi Yusuf, bukan ganteng juga. Kalau ganteng mah gimana sama bapaknya, ya kan? Masa emaknya kurang ganteng, kurang cantik, bapaknya kurang cantik, ganteng, anaknya ganteng. Kata tetangganya dia mau ketukar, bayinya gitu. Nah, ini bagaimana? Kenapa itu anak dibacain surat Yusuf? Orang dulu, ulama dulu ngajarinnya biar kayak Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf?
hatinya baik. Nabi Yusuf itu hatinya baik. Dibawa sama saudara-saudaranya, dibawa ke hutan, dibuang. Saudaranya ngaku sama bapaknya dimakan binatang buas. Disakitin, didolimin. Udah gede Nabi Yusuf jadi bangsawan. Nabi Yusuf nggak dendam sama saudaranya. Kita pengen punya anak yang hatinya baik, sama saudaranya baik, bukan orang yang menyimpan rasa dendam. Makanya nanti kalau pulang penasaran ngaji surat Yusuf, baca terjemahannya. Nabi Yusuf dimasukin sumur, disiksa, dibuang, tapi nggak dendam. Nah, kita minta di hari ke-7 bulan itu pengen anaknya baik kayak Nabi Yusuf. Kalau bapaknya jadi duduk, mungkin anaknya nggak bisa kayak anaknya lagi. Anaknya kayak duduk. Artinya yang kita tuju siapa? Kebaikan hati. Ini nanti kita berangkat dari sini. Kebaikan hati. Ya, baik. Perintahnya ada tujuan untuk ibadah. Habis itu Allah kenalkan zatnya. Habis itu Allah kenalkan perintah untuk ibadah. Habis itu baru Allah kasih tahu. Sama siapa? Sama Allah. Berbaik sama siapa? Berbaik sama orang tua. Kalimat ihsanan. Ihsanan ini bukan cuma baik badannya, hatinya baik. Diterjemahin di sini ihsana qaumuhu birruhuma walayyidun. Taat, hatinya lembut. Jadi orang tua hatinya lembut. Taat ya, diperintahin iya, tapi harus memuliakan orang tua. Ya, bagaimana muliakan? Ada orang begini Pak, disuruh ke pasar sama mamanya, bapaknya nyuruh potong ayam, mamanya udah nungguin, mau kopi, udah pada pegang anjingan, buruan, gitu. Dia disuruh sama bapaknya pergi. Udah selesai bapaknya dibeliin ayam, baru dia jalan. Bapaknya ngomong begini, lama banget ditungguin. Apa kata dia? Gua mau ngurusin aki-aki, bawel banget. Ada nggak orang begitu? Tapi dilakuin perintah bapaknya, ada nggak? Nah, ada yang kadang-kadang emaknya minta nyuruh ke pasar begini. Dari mana? Nenek-nenek, bawel banget. Ada nggak yang begitu? Itu nggak muliain orang tua. Kerjaan mah dikerjain, tapi di tempat orang, di hadapan orang, dia hinain orang. Jadi kalimat ihsanan. Ini kalimat ihsan. Nggak sedikit orang begitu tuh, nggak sedikit. Dia turutin perintah orang tuanya, tapi dia hinain orang tuanya di hadapan orang lain. Itu nggak ihsan. Apa balasannya? Nanti anaknya akan berbuat demikian dengan dia. Masih dalam muslimin yang dimuliakan Allah. Setelah itu sudah yakin, baru ada yang namanya cara ibadah. Apa? Apa? Setelah kita harus yakinin dulu ini yang di hati. Nabi Yusuf itu yang diminta hatinya, bukan lukanya, bukan lupanya, tapi hatinya. Orang ibadah itu hatinya. Yang Allah terima dari kita ini hatinya, bukan bentuknya. Tapi diajarkan yang namanya cara ibadah. Dan cara ibadah itu namanya Islam. Apa namanya? Kalau tadi keyakinan itu namanya iman, yakin sama Allah. Kalau nggak ada imannya, sembahyangnya nggak pernah ada gambaran sosok zat yang maha kuasa. Nah, baru ada yang namanya Islam.
Islam cara ibadah. Tapi ibadah yang diterima Allah apanya? Hati, imannya, niatnya. Sekarang saya gambarin. Bapak-bapak kemarin korban. Yang diterima Allah apanya? Apa yang diterima Allah? Hah? Niat iman. Dikalimatkan lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Allah nggak kebagian darahnya, nggak kebagian dagingnya. Kalau zaman jahiliyah iya, karena dia nggak tahu cara ibadahnya menghadirkan Allah di hatinya zaman jahiliyah. Jadi ketika dia motong ontak, ketika dia motong kambing, udah ada dari zaman dulu ini. Habis dia potong kambing, darahnya disampiok-sampiokin ke Ka'bah. Dipersembahkan darahnya ke Ka'bah, dagingnya yang sudah dipotong ditaruh di dalam Ka'bah. Dipersembahkan sama Tuhan. Kayak orang kita. Zaman animisme. Ya, pohon besar dibawain kopi pahit, kopi mah. Ada telurnya. Ancak itu ancak. Nah, ada risopnya, ada telurnya, ada duitnya. Kepeng, duit. Kalau santri dulu di tempat saya mondok dulu di Gondor, Pak, sebelum masuk Gondor ada pondok Selaun. Saya masuk Selaun dulu. Di pondok saya itu kalau pramuka di tempat pohon besar. Pohonnya besar tempat orang naruh itu ancak, telur apa aja. Itu pohonnya namanya Mbah Bodrek. Nah kalau pramuka disengajain kita disuruh situ. Cuma kadang-kadang diambilin sama anak duitnya, diambilin yang agak dimakan cuma ayamnya. Kenapa? Karena motongnya nggak pakai bismillah. Buat Tuhan pohonnya. Kalau yang lain kan enggak. Diambilin sama anak-anak. Kalau udah diambilin kata yang punya ancak, Tuhannya udah ngambil sesebuah. Padahal yang ngambil anak pramuka. Tuhan kita enggak. Disuruh kasih saudaranya. Tuhan gak terima itu enggak. Yang diterima takwa kita. Yang karena kita harus benahi ihsana. Kita baca 7 bulan surat Yusuf bukan karena tampannya, pengen sifatnya, pengen imannya kayak Nabi Yusuf. Sekarang yang kedua, sedekah. Kita disuruh sedekah kan? Sedekah pakai duit. Kira-kira duitnya diserahin sama Allah apa sama orang nggak mampu? 8 sifat. Fakir, miskin, gharib. Kita serahin sama dia. Allah dapat enggak? Nilai takwanya sama Allah. Nah, makanya kita dandanin nilai takwa itu. Dalilnya mana Ustaz? Fa'amman a'ta. Siapa orang yang memberi atau memberi, harus ada apa? Harus ada wattaqo. Apa wattaqo? Nilai takwa. Saya ngasih karena Allah. Takwa itu nilai takwa. Saya ngasih karena Allah. Fa'amaman a'ta. Wattaqo. Ustaz, saya nggak punya duit, nggak punya makanan. Wasaddaqo bil husna. Husna itu kebaikan. Meyakini kebaikan itu diterima pahalanya sama Allah. Akhirnya yang nggak punya duit, yang nggak punya harta datang ke musola Zainab bersihin, rapihin masjid, musola, jalannya dia bersihin. Allah terima nggak itu? Enggak. Nilai takwa itu dia yakini kalau dia berbuat husna, Allahnya tahu dan Allahnya kasih ganjaran. Jadi yang nggak punya uang untuk sedekah harus beramal soleh dan diyakini husna. Apa husna? Perbuatan baik Allah sampai. Allah sampai. Apa balasan Allah? Fasan yasiruhu lil yusra. Entar hidup kita dimudahi. Ngasih orang nilai takwa.
bantuin orang yang nggak punya duit pakai tenaga. Hidup beramal soleh nggak punya duit pakai tenaga. Ntar dibalas sama Allah, hidupnya diberi kemudahan. Apa yang Allah terima? Nilai tak. Selanjutnya, sekarang sholat. Sholat Pak, ini buat gambaran kita. Lagi sehat, lagi sehat, dirinya bagus, ya kan? Rukunya bagus, sujudnya bagus. Allah lihat tidak? Butuh nggak sujud kita? Apa yang Allah kasih? Apa yang Allah nilai? Nilai tak? Udah gimana kalau sujudnya udah nggak bagus? Pinggangnya miring. Ada ini yang sujudnya miring pertama. Ada yang nggak ngempet-ngempet ke tembok. Bagaimana pahala saya? Itu nggak dilihat sama Allah. Jadi kapan kita udah nggak mampu diri geget, duduk. Ustaz kurang sempurna, duduk. Rukuk saya udah cuma bisa begini doang, Ustaz nggak bisa. Kalau gini pinggang sakit, nggak apa-apa. Karena ibu-ibu ngasih makan orang sayur asam sama semut. Allah nyobain nggak? Yang makan siapa? Tetangga yang kita kasih. Bentuknya Allah nggak tahu. Sholat yang bagus sempurna, iya. Tapi kapan umur berkurang? Ustaz saya mau sholat. Atau saya bingung sholat saya udah nggak sempurna. Bagaimana? Sholat kan? Kenapa? Allah nggak lihat gerakan ini, Allah nggak lihat. Kapan kita sholat dituntut? Iya, sempurnakan sholat, sempurnakan wudhumu. Malam Ustaz saya udah 70 tahun, hamil, menggigit. Wudhunya dikit-dikit aja, yang wajib aja, rambut nggak usah, ya, kuping-kuping udah nggak usah. Yang wajib muka, tangan, rambut oles-olesin dikit, terus kaki. Karena kalau kebanyakan air bisa mati. Apa beda Ustaz pahalanya? Apa yang Allah lihat? Nilai. Allah nggak lihat semurnya enggak? Allah nggak melihat hewan kurbannya enggak? Semakin bagus, semakin bagus. Tapi yang Allah lihat pertama kali ini nilai itu. Ini saya mau kenal ini. Jadi kapan kita ibadah, anak kita ibadah, jangan dipaksakan sampai sempurna ya. Karena nggak bisa sempurna. Kita belajar fikih biar sempurna, betul. Tapi karena kapan umur itu bertambah, kalau Al-Quran di surah Yasin, setiap tambah umur kurang nikmat. Nikmat isu harus ayat Qurannya. Pasti. Waman mu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Mu'ammirhu umurnya tambah, nunakishu badannya dikurang, di dirinya udah gak kuat lama-lama, rukunya udah gak sempurna, gak apa-apa. Bahkan gak bisa dirinya, apa duduk aja. Makanya orang itu sholat nggak ada ujungnya, nggak ada. Sampai dia sakit yang matanya doang melek itu masih wajib sholat. Kalau ada orang yang nggak sholat, anaknya sehat, anaknya 5, nggak ngingetin orang tuanya yang sakit itu untuk sholat, 5-5-nya dosa. Anaknya 8, semuanya sibuk, emaknya nggak bisa sholat, 8-8 dosa. Kenapa? Udah begitu Ustaz, kasihan. Nggak ada kasihan kan? Tetap sholat. Kan cuma mata doang juga. Untuk apa sholat? Untuk enggak sampai lupa sama Allah. Itu tujuan. Sakit Ustaz,
biar jangan dia sakit lupa lalai sama Allah. Makanya biar kata takbirnya memakai kedipan mata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Itu biar kata dengan kedipan mata untuk apa Ustaz? Jangan sampai orang tua kita yang sakit lupa sama Allah. Sampai dicabut nyawanya dia lagi nggak sembahyang, lama nggak sembahyang yang dosa anaknya. Ini yang selalu yang kita awali. Jadi kesempurnaan itu bagus. Kapan udah nggak sempurna, lakuin ibadah. Kenapa? Allah nggak melihat kita. Karena sedekah kita, Allah nggak merasain. Kali Allah dicipin dulu. Mau sedekah apa? Sodomi. Maksimalkan orang sodomi, tentunya berasa dulu. Itu kerjaannya jin. Yang begitu kerjaannya, saya kasih tahu Pak. Kalau Bapak masang ancam itu iseng-iseng, naruh. Bapak takut di rumah baru, naruh kopi hitam, kopi manis, terus roti, terus kue basah. Ngomong mama itu, ini saya sembahkan buat penunggus ini. Nggak sampai 5 menit itu barang basi semua. Bukan diterima Allah, bukan. Sudah dicobain sama makhluk itu. Yang begitu kerjaan makhluk itu. Jadi nggak ada Allah, nggak ada. Allah nggak melihat itu. Kalau mau kamu sedekah, bukan begitu caranya. Bagiin tetangga kamu. Bukan dipersembahkan. Nggak ada persembahan itu. Persembahan itu cuma makhluk jin. Tapi berubah. Ada kawan saya suka nyoba itu. Dia nyobain, dia bawa kopi yang pahit jadi asam. Itu kuenya langsung berair. Kagak lama, nggak 5 menit dia mau mungkin. Emang sengaja pengen tahu. Persembahan itu untuk siapa? Untuk makhluk dan bukan buat Allah. Kalau karena Allah nggak ngelihat makanannya, nggak nyobain, nggak. Allah ada di dalam nilai takwa pada Allah Subhanahu. Sekarang ini tahun baru nih, Muharram yang kita dandanin pertama nilai takwa. Kita ngaji, minggu pagi ngaji, minggu malam ngaji, Senin malam ngaji, Senin Sabtu malam ngaji. Yang harus kita hadirkan Allahnya. Allah, zat Allahnya, rasa. Saya sering bilang rasa lagi dilihatin nama Allah. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari CCTV. Orang lagi ngeliatin kita. Itu yang rasa. Harus punya rasa lagi dilihatin Allah. Itu baru kita punya ibadah. Kita itu punya Tuhan. Ya, kita aja yang bukan siapa-siapa. Main-main di Masjid Al-Rahman, mungkin di sini ada CCTV. Maghrib, CCTV maghrib, ya. Ada orang lagi maghrib sholat berjamaah, ada yang senyum-senyum, ada yang mukanya cemberut aja lagi sholat, senyum-senyum, ada yang garuk-garuk aja. Itu kita bisa lihat bagaimana Tuhan kita lagi sholat. Kita sholat nih, sekarang lihat CCTV. Atau kalau kagak nanti tanya saya. Kalau orang lagi sholat, kita lagi di jalan, kita lihat handphone. Masjid Ar-Rahman, Masjid At-Taqwa Bango, masjid, ada 5 masjid sini. Satu kali waktu sholat, saya bisa melihat 5 masjid lagi sholat. Orangnya 5 sok pertama senyum, ada yang senyum, ada yang khusyuk, ada yang garuk-garuk. Itu saya bukan siapa-siapa. Bagaimana Tuhan lagi lihatin kita. Bagaimana Allah lagi mantau sholat kita. Karena kita harus punya rasa lagi diapain? Lagi dipantau sama Allah. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Ini aja kalau kebanyakan tetap ada Tuhan semua. Silakan dilanjut bertanya. Ya, yang mau bertanya menggali materi beberapa hal ini silakan. Cukup satu orang. Yang mau bertanya silakan.
masih nomor